السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة صلاة subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Ghashiyah, dan di akhir-akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang posisi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kita tentang tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan. Dan ini secara otomatis juga kita dituntut untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal memberikan peringatan. Tidak lebih dari itu. Innama anta mudzakkir. Sungguhnya engkau hanya memberikan peringatan. Apakah peringatan itu membuahkan hasil? Itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menilai ketika seseorang mampu menyampaikan peringatan tersebut. Adapun peringatan itu membuahkan hasil, maka itu adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti bahwa ketika kita menyampaikan peringatan, kemudian orang yang menerima peringatan tersebut berpaling darinya, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ancaman berupa azab dan siksaan. Kemudian di surah yang selanjutnya yang akan kita jelaskan pada kesempatan ini, yaitu suratul Fajr. Suratul Fajr juga termasuk dalam kategori surah Makkiyah, surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashar wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ayat ini sebagaimana ayat-ayat yang ada pada surah-surah yang sebelumnya diawali dengan sumpah. Dan salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala bersumpah tidak lain agar manusia memperhatikan apa yang Allah akan sampaikan. Jadi ketika kita pun dalam kehidupan sehari-hari kita berbicara kepada seseorang dengan mengawali pembicaraan itu dengan sumpah, maka orang yang mendengar ucapan kita tersebut akan penasaran dan tentu ingin segera mendengar apa yang akan dia ucapkan setelah sumpah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya
bersumpah dengan apa saja yang dia kehendaki dari makhluk-makhluknya. Dan ini berbeda dengan manusia, di mana kita dilarang untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah selain dengan nama Allah itu dikategorikan sebagai kesyirikan. Jadi kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Tidak boleh bersumpah dengan Ka'bah, tidak boleh bersumpah dengan Nabi Muhammad, tidak boleh bersumpah dengan apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala maka dia telah melakukan kesyirikan. Nah, Allah bersumpah dengan al-fajr. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, maka sumpah tersebut mengisyaratkan tentang mulianya kedudukan daripada makhluk tersebut, mengisyaratkan tentang keagungan daripada makhluk tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini bersumpah dengan al-fajr. Dan al-fajr ini adalah bagian dari waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan waktu, wad-duha, wal-lail, wal-'asr. Dan ini mengingatkan kita tentang betapa berharganya waktu. Dan sekaligus juga mengingatkan kita untuk memanfaatkan waktu. Karena dia adalah nikmat dan jika telah berlalu tidak mungkin ditarik kembali. Dan manusia sebagaimana dikatakan oleh penyair, manusia adalah kumpulan dari waktu yang Allah berikan kepadanya. Ketika waktu yang Allah berikan sudah habis, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkannya. Dan yang dimaksud dengan al-fajr di sini adalah fajar yang menandakan masuknya waktu subuh. Fajar di dalam ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah itu disebutkan ada dua. Ada fajar shadiq dan ada fajar kadhib. Fajar shadiq inilah yang menandakan masuknya waktu subuh. Sedangkan fajar kadhib ini adalah fajar yang setelahnya masih ada gelap. Ada juga sebahagian yang menafsirkan al-fajr di sini adalah waktu pelaksanaan salat subuhnya. Karena di dalam ayat pada surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala menamai salat subuh dengan wa Qur'an al-fajr. Tapi yang lebih kuat al-fajr di sini adalah waktu yang menandakan masuknya waktu salat subuh. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-fajr karena dia merupakan akhir daripada malam dan awal daripada siang. Dan di dalamnya terdapat banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan waktu fajar ini sebagaimana mengingatkan kita dengan terbitnya matahari, bahwa itu semua tidak ada yang bisa mendatangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pergantian dari malam kemudian terbit fajar, setelahnya terbit matahari, ini semua menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika manusia dengan fitrahnya memahami kebesaran Allah dari apa yang disaksikannya di permukaan bumi ini, maka itu semua akan mengantarkannya untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
akan mengantarkannya untuk memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Kemudian supaya berikutnya walayalin asyar, dan malam-malam yang 10. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa di dalam bahasa Arab itu terkadang beberapa lafaz saling mewakili. Jadi ketika disebutkan layal, meskipun secara lafziyah itu adalah artinya malam, tapi terkadang juga dimaknai siang dan malam. Sebagaimana juga yaum itu adalah hari atau siang, tapi juga terkadang dimaknai malam. Jadi yaumun wa lailah itu kadang disebutkan salah satunya saja untuk memberikan makna siang dan malam. Jadi kadang disebut yaum, meskipun yaum itu secara lafziyahnya siang, tapi juga bermakna malam. Sehingga sebagian dari ulama ada yang menafsirkan layalin asyar, malam-malam yang 10 atau hari-hari yang 10. Ada yang menafsirkannya dengan hari-hari yang 10 di awal bulan Zulhijjah. Ada juga yang menafsirkannya hari-hari yang 10 atau malam-malam yang 10 pada akhir bulan suci Ramadan. Dan kedua waktu ini adalah waktu yang sangat mulia. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa tidak ada hari yang paling utama dalam satu tahun, 10 hari yang paling utama dalam satu tahun selain daripada 10 hari terakhir bulan Zulhijjah. Dan tidak ada 10 malam yang paling utama dalam satu tahun selain daripada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Dan pada keduanya ada satu hari yang utama. Pada bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di sana ada Lailatul Qadar. Sedangkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, di sana ada wukuf di Arafah dan hari Nahar, hari penyembelihan, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan pada tanggal 9 Zulhijjah ini adalah hari yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hari di mana syaitan sangat terhina. Syaitan sangat sedih karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan atau memerdekakan manusia dari siksa api neraka dalam jumlah yang sangat besar. Syekh Sa'di di sini menyebutkan fama ru'iya asyaitanu ahqar wala adhar minhu fi yaumi Arafah. Maka tidaklah terlihat syaitan itu dalam keadaan paling hina, paling sedih selain daripada pada hari Arafah. Karena pada hari itu ia menyaksikan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya. Wal laili idza yasr, dan malam ketika berlalu. Di mana ketika malam telah berlalu maka manusia dan makhluk Allah secara umum mereka beristirahat. Sebagaimana di dalam surah An-Naba, wa ja'alna al-laila libasa. Allah menjadikan malam ini sebagai pakaian untuk, maksudnya sebagai tempat untuk kita beristirahat. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang keadaan daripada tubuh kita. Tubuh kita membutuhkan istirahat. Ketika dia tidak beristirahat, maka akan memberikan pengaruh dan dampak-dampak yang tidak baik. Sehingga Allah menyiapkan malam, sedangkan siang itu wa ja'alna an-nahara ma'asya. Siang waktu adalah untuk kita beraktivitas, sebagaimana dalam surah Al-Muzammil disebutkan innalaka fin nahari
sabhan tawila. Sungguhnya pada siang hari ya, sabhan ya seperti orang yang berenang, maksudnya orang yang selalu beraktivitas itu kalau siang hari, sedangkan pada malam hari itu adalah waktu untuk kita beristirahat. Ini tentunya tidak istirahat secara total, karena di malam hari juga ada waktu-waktu di mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr? Apakah pada yang demikian itu, maksudnya pada makhluk-makhluk yang Allah sebutkan tadi, yang Allah bersumpah dengannya, qasam lidhi hijr, sumpah bagi orang-orang yang berakal. Maksudnya apa yang Allah sebutkan dari sebagian makhluknya tadi itu sudah cukup untuk meyakinkan mereka. Bersumpah dengan sebagian makhluk-makhluk yang Allah sebutkan tadi itu sudah cukup untuk membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam sumpahnya tadi itu sudah sangat jelas menunjukkan betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu sudah cukup untuk manusia meyakini bahwa tidak ada yang berhak dan benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengingat kembali tentang sejarah umat-umat terdahulu. Sejarah umat-umat terdahulu ini sering diulang di dalam Al-Qur'an. Karena di dalam sejarah perjalanan mereka di sana ada pelajaran. Di antara pelajaran terbesar yang bisa kita petik dari sejarah Nabi terdahulu dengan kaumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan wahyu kepada nabinya, yang nabi tersebut ditugasi oleh Allah untuk menyampaikan peringatan melalui wahyu-wahyu tersebut, di saat manusia tidak mengikuti dan tidak mengindahkan peringatan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan peringatan dalam bentuk yang lain berupa musibah atau bencana atau azab. Dan itu bisa kita pahami, bisa kita baca dalam setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Nuh, ya, Hud, Lut dan yang lainnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuk? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Ya, tidakkah kalian memperhatikan dengan hati kalian, biqalbika wa basiratik, ya, dengan hati dan basirahmu, kaifa fu'ila bihadhihi al-umam at-taghiyah, bagaimana diperlakukan oleh Allah umat-umat yang melampaui batas, umat-umat yang secara materi diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara materi diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bukan jaminan dia menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang berupa materi itu bukan tanda Allah merahmati seseorang. Ya, rahmat Allah yang sesungguhnya itu ketika seseorang terantar untuk mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah rahmat yang sesungguhnya yang Allah perintahkan kita bergembira dengannya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Ya, katakanlah dengan fadlullah, dengan keutamaan dari Allah, hendaklah kalian bergembira, karena itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan fadlullah yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an, Al-Islam. Itulah fadlullah yang Allah berikan kepada kita, dan itulah yang menjadi sumber kegembiraan dan kebahagiaan kita. Itulah sebabnya para sahabat, ya, ketika
berurusan dengan mempertahankan keimanan, mereka tidak peduli dengan harta bendanya, bahkan dengan nyawanya sekalipun mereka tidak peduli, ya, karena mereka faham bahwa sumber berbahagianya kita di dunia dan di akhirat itu ada pada al-Islam, pada keislamannya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, Irama dzatil imad, ya, kaum Ad, ya, ini kaum Ad, Irama dzatil imad, ya, ini nama kotanya atau nama kabilahnya, ya, yang tempatnya itu di daerah Yaman. Irama dzatil imad, yang memiliki kekuatan, ya, kekuatan tapi juga keangkuhan dan kesombongan. Jadi dia kuat secara materi, tapi karena tidak memiliki tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya nikmat materi itu menjadikan dia sombong. Itu sudah pasangan itu. Jadi kalau seorang diberikan nikmat materi kemudian tidak memiliki pondasi tauhid yang kuat, maka nikmat materi tersebut akan mengantarkannya kepada kesombongan. Dan itu adalah fakta sejarah, ya, suatu yang terlihat bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita sekalipun, ya, ketika kita menyaksikan orang yang diberikan nikmat yang berlimpah namun di saat yang sama, ya, tidak memperhatikan perkara-perkara yang berkaitan dengan din, maka nikmat yang bersifat materi tersebut justru akan mengantarkannya kepada kesombongan. Ya, kesombongan itu dua tandanya. Pertama, menolak kebenaran. Ya, kalau disampaikan ayat, disampaikan hadis, dia tolak, ya, dengan berbagai macam alasan. Ya. Kemudian ciri yang kedua, dia meremehkan manusia. Kadang satu ciri saja, kadang juga dua-duanya ada pada seseorang. Ya, kadang dia menolak, ya, kadang menolak ayat, menolak hadis karena dia meremehkan yang menyampaikannya. Nah, itu adalah bagian dari kesombongan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan saking kuatnya kaum ini dalam hal membangun, ya, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan seperti yang mereka buat, ya, yang dibuat oleh kaum Ad. Ya, kalau ada yang pernah melihat baik secara langsung atau tidak langsung bangunan yang dibuat oleh di Madain Saleh, ya, di Saudi Arabia, itu memang kita tidak tahu bagaimana teknologi yang mereka pakai dalam membuat rumah karena batu yang dipahat, ya, sehingga membentuk rumah dan ditinggali oleh mereka pada waktu itu. Ya, kita tidak bisa dia pakai apa gitu sampai bisa membuat seperti itu. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Ini dia, kaum Thamud. Alladzina jabu as-sakhra bil wad, yang memahat, ya, yang memahat batu, yang dengan pahatannya tersebut batu yang besar itu akhirnya dia bisa masuki dan dia bisa tinggali. Ya, kalau kita lihat tukang saat ini, ya, kalau dia kerja rumah kayu dan kayunya dari hulu itu sudah sangat kerepotan padahal sudah pakai mesin. Ya, ini batu besar, ya, batu besar. Kalau kita ke Mekah, ya, dan kita lihat alat berat itu bekerja, dia pukul batu untuk diratakan, itu membutuhkan waktu yang lama. Ya, kita tidak tahu pada zaman itu dia pakai apa. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kelebihan. Ya, tapi ketika kelebihan yang bersifat materi tidak dibangun di asas tauhid, maka itu akan menjadi sebab terantaranya suatu kaum kepada kehancuran. Dan ini ditegaskan juga oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab beliau Aqidatut Tauhid, ya, bahwa ketika kekuatan materi itu tidak berpadu dengan kekuatan iman, ya, maka pasti akan menjurus kepada kehancuran. Ya, kehancuran yang paling pertama yang akan ia dapatkan, mungkin secara materi tidak hancur,
ya masih tetap kaya raya negerinya, tapi yang hancur adalah ruhnya. Mereka tidak mendapatkan nikmat dari kenikmatan materi tersebut, sehingga dalam gelimang nikmat materi justru dia orang yang paling gelisah. Makanya kalau kita lihat di negeri-negeri barat sana, ya, mereka bergelimang nikmat, tapi mereka justru di sana juga banyak tempat-tempat hiburan. Bahkan saking butuhnya hiburan dia sampai ke luar negeri, ya, berjemur di pantai panas-panasan, ingin mendapatkan hiburan karena dia tidak mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad wa fir'aun dzil autad. Jadi ini umat-umat yang melampaui batas, ya, Fir'aun yang memiliki bala tentara yang sangat kuat yang meneguhkan kerajaannya. Ya, Fir'aun ini sampai-sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, saya tidak pernah mengenal ada Tuhan selain saya, kata Fir'aun. Ya, alladzina taghaw fil bilad, mereka melakukan perbuatan melampaui batas di, ya, negeri-negeri mereka. Fa aktsaru fiha al fasad, ya, dan mereka banyak melakukan kerusakan. Ini yang tadi kita sampaikan, bahwa betapa pentingnya yang namanya asas akidah. Dari akidah yang lurus inilah yang akan memberikan hidayah dan petunjuk kepada seseorang. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan syirik, maka baginya rasa aman dan baginya petunjuk. Dia akan diberikan petunjuk oleh Allah. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan muhtadun ilal ilmi wal amal. Dia akan mendapatkan petunjuk untuk mengenali agama dan mengamalkannya. Ya, jadi asasnya untuk bisa dapat petunjuk itu adalah iman, dan iman itu terjaga dari syirik. Kalau itu bisa kita pertahankan, maka Allah akan memberikan kita sebab-sebab yang menjadikan kita mendapatkan petunjuk. Dan kalau di dunia kita dapat petunjuk, maka di akhirat juga dapat petunjuk untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.